Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfian Bahri, seorang guru amatiran yang tidak henti-hentinya untuk terus belajar dan belajar. Namanya juga amatiran. Pada edisi kali ini saya ingin coba mengkritik keras. Apa itu e-kinerja? Mungkin ini untuk kedua kalinya saya akan sedikit vokal, sedikit bersuara tentang e-kinerja. Kalau yang kemarin saya masih sebatas melihat permukaan dan mencoba memberi spekulasi. Tapi kali ini saya ingin mencoba memberi pembacaan baru yang lebih keras. Karena apa? Karena saya sendiri beberapa waktu lalu sudah mengisinya. Jadi udah tahu celahnya di mana, ideologi di balik itu gimana, persoalannya gimana, maksud di balik itu ada apa. Saya sudah tahu dan mencoba untuk memberi pembacaan. Apa itu? Simak baik-baik videonya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kalau kemarin saya sudah bahas e-kinerja itu seperti sebuah hal basic. Kali ini saya coba untuk mengkritik lebih dalam karena saya beberapa waktu lalu sudah mengisinya. Sudah checklist dan sudah dapat poin-poin. Jadi bisa sedikit memberi perspektif tambahan yang lebih substantif dan lebih keras tentunya. E-kinerja ini kalau kalian perhatikan, kalian kan ngisi itu ya, ngisi kayak semacam panduan atau target pekerjaan Anda atau target pengembangan diri dalam setahun atau dalam satu semester itu rencananya mau ngapain aja gitu kan. Sebenarnya bagus tujuannya agar kita mempunyai target dalam pembelajaran, target dalam pengajaran, target dalam pengembangan diri. Itu bagus secara substantif. Gak saya permasalahkan, ya memang harus begitu. Tapi persoalannya, mengapa itu kok kayaknya disediakan pilihan-pilihannya? Oh my God. Jadi apanya yang disebut merdeka mengajar itu apanya? Karena di sana saya benar-benar kaget, kayak semacam dikondisikan secara tidak sadar. Itu kan kalian klik sudah ditentukan itu kalian mau ngapain aja. Oh ini poinnya. Oh kalau milih yang ini bobotnya sekian. Itu kayak sudah ditentukan gitu loh. Kita itu mau ngapain kayak sudah ditentukan gitu. Jadi itu menghina kodrat manusia yang belajar dengan fleksibel, belajar dengan kesadaran, belajar dengan keinginan. Jadi otentisitas dalam mencapai kesadaran belajar menjadi hilang. Karena apa? Ya karena sudah ditentukan dan dipaksa lewat aturan. Kan konyol itu sebenarnya. Jadi kita itu tidak pernah berusaha untuk menciptakan iklim pembelajaran. Kita lebih suka untuk memaksa orang untuk belajar. Dipaksa. Jadi tidak ada kesadaran. Itulah mengapa kalian kalau dalam belajar cepat lupa, cepat gak paham, cepat plonga-plongo. Sekarang bisa, nanti lupa. Sekarang nggak bisa, nanti malah nggak bisa. Karena apa? Ya karena kita belajarnya itu karena paksaan, karena tuntutan, karena ini, karena itu. Tidak benar-benar otentik dalam kesadaran belajar itu sendiri. Di PMM ini seperti itu. Kalau mau saya singkat, ini sejenis rekayasa perilaku. Jadi Anda itu perilakunya sengaja untuk di-set up kayak semacam engine. Mau nggak mau ya harus belajar ini, mau nggak mau ya harus mencapai ini. Itu persoalannya. Jadi merdeka mengajar itu yang seperti apa? Kalau kita menentukan target kita, menentukan pencapaian kita, menentukan pengembangan diri kita, itu sudah kayak disediakan. Dan kalau kalian perhatikan lebih lanjut, apa yang disediakan itu, wacana-wacananya, itu mengarah pada satu titik, yaitu branding sebuah program. Itu bahayanya. Ideologi di balik itu saya menangkapnya ada upaya untuk membranding sebuah program. Ini bahaya ini. Coba perhatikan saja, kalian cek ulang sekali lagi apa yang disajikan dalam pilihan-pilihan yang tersedia itu, baik dari segi poin dan bobot ataupun model-model pengembangannya, itu kayak semacam satu wacana yang coba di breakdown gitu. Wacana besarnya itu terlihat itu. Membranding sebuah program gitu.
Ini ngeri dong. Jadi bener-bener rekayasa perilaku. Perilaku kita itu kayak semacam diarahkan untuk memilih ini. Kalau sudah memilih ini, mengarahnya ke sini. Kalau sudah mengarah ke sini, hasilnya seperti ini. Lalu mencabang ke sini, ketemunya ini gitu. Jadi kayak semacam peta gitu. Jadi kita itu kayak disetir. Dan masalah ini, persoalan ini, kalau kita cermati lebih tajam lagi, ini merupakan gaya-gaya dalam perspektif kewargaan digital. Kita netizen ini sebenarnya bebas gitu. Nuansanya kayak bebas gitu. Tapi kalau kita selidiki lebih lanjut, kita itu tidak pernah bebas, teman-teman. Kita menonton konten, kita mengklik komentar, kita sumbang suara di komentar, menge-share konten. Itu pada dasarnya sejenis rekayasa perilaku. Kita ngeklik konten A itu. Secara tidak langsung sama si sistem akan diarahkan untuk berkaitan sama konten A. Lalu yang berkaitan dengan konten A ini akan menyambang ke A aksen, ke A aksen lagi. Jadi kayak semacam terstruktur. Terstrukturnya lewat apa? Ya lewat algoritma, melalui ketersediaan konten. Disitulah hashtag masuk. Keterkaitannya dari tanda-tanda. Apakah kita bebas? Enggak. Kita itu kayak semacam terdopamin atau kayak merasakan nuansa opium yang nge-fly gitu, merasa bebas, padahal itu terrekayasa, tersetting itu melalui algoritma. Kalau dalam buku yang lebih kritis, di balik setting ini itu ada yang menyebutnya sebagai ilmuwan gila. Ada di balik itu ilmuwan gila yang merekayasa perilaku kita. Itu konsep rekayasa digital itu, kewarganegaraan digital itu. Masuk konsep kritisnya di situ. Di e-kinerja sama konsepnya. Kita direkayasa, perilaku kita di set up, perilaku kita itu kayak sudah tersediakan. Ini loh. Pertanyaannya, ideologi apa yang melatar belakangi ini? Ilmuwan gila siapa yang membuat rekayasa seperti ini? Ada pastinya. Karena itu by system. Sistemnya ada yang membuat. Ada ide di balik itu. Ideologinya apa? Ini menarik untuk kalian cari tahu itu. Bahwa di balik itu ada apa. Kalian tuh kayak semacam sekali lagi direkayasa perilakunya. Mau nggak mau ya harus lewat jalan ini. Nanti jalan ini ketemu jalan ini. Kayak sudah ayo digiring ini. Inilah yang disebut tujuan membranding suatu program. Jadi ya nggak heran kalau genre-genre kementerian, genre-genre akun-akun yang memang jadi agen-agen pemerintahan itu selalu membranding dirinya, selalu membranding ketercapaiannya. Yang mengarahnya ke sana semua, teman-teman. Jadi merdeka itu yang seperti apa? Saya kasih buku yang benar-benar bisa mengilustrasikan bahwa kita ini kebebasannya dalam pengawasan. Bukan yang benar-benar bebas, merdeka, menjalankan humanitas kita. Enggak. Ada buku yang menarik. Ini dia. Membunuh atas nama kebebasan. The Silent Takeover. Ini. The Silent Takeover. Itu kalau kita benar-benar masuk terlalu dalam, apa yang benar-benar bebas itu ternyata nggak ada. Selalu tidak ada makan siang gratis itu. Kita sekali lagi dalam e-kinerja, dalam menjadi pembelajar, mengapa selalu terbentur dengan konsep-konsep pemaksaan, pengaturan, terikat otoritas, dan lain sebagainya. Gairah belajar itu sendiri nggak pernah ada, teman-teman. Kita selalu masuk ke sana lagi, dan lagi. Sistem apapun di Indonesia, khususnya keguruan dan pendidikan, selalu terjebak di sana. Modelnya saja yang berbeda-beda. Kita tidak pernah berusaha menciptakan iklim. Iklim itu apa sih? Ya ada konsep non-human-nya. Kita cobalah sekali-sekali atau mencoba untuk fokus kepada menciptakan iklim ini. Non-human-nya coba silakan diperkuat dulu. Kalau dalam suatu sekolah itu saprasnya minim, gajinya kurang, ya itu dulu yang dioptimalkan. Agar apa? Agar gairah belajar itu sadar dengan sendirinya. Oh ya, sudah ada fasilitas ini. Kayaknya bisa dimanfaatkan ini. Nah, kan dia bergerak dengan kesadarannya.
Jangan sampai kita itu belajar meningkatkan kinerja, meningkatkan pengembangan diri dengan embel-embel akal-akalan. Gak ada apa-apanya, kosong melompong sarana prasarana, cuman ada papan tulis dan kipas angin. Lalu kita kayak semacam dimotivasi kreatif, inovatif, harus kodrat zaman bla bla bla. Apa coba? Logika gila itu. Dan itulah yang membunuh sebenarnya, membunuh kebebasan, membunuh kesadaran belajar itu. Kalau kalian belajar masih sebatas itu, sudahlah. Kalian bisanya itu, sukanya itu, intelektualitasnya itu kayak temporer gitu aja. Ganti waktu sudah hilang itu. Ini rekayasa perilaku, jelas itu, kebaca itu. Apalagi kalau kalian benar-benar mengikuti kurikulum Merdeka ini, siapa saja orang di baliknya, ideologi apa yang dibawa, maksudnya apa, itu kebaca sekali itu. Tugas kalian nanti setelah nonton video ini mencari tahu itu. Apa di balik itu? Ilmuwan gilanya itu loh siapa? Ada itu. Dan ideologi ilmuwan gilanya itu seperti apa, macamnya apa, dan mengapa. Itu bisa untuk kita cari tahu tuh. Dengan teori-teori kritis. Dengan selalu mencari tahu di balik itu ada apa, di balik itu ada apa. Oh jelas-jelas tersedia kok. Ya jelas cepat, tinggal kita klik. Oh ini kayaknya cocok ini. Klik. Biar selesai itu. Yang lebih parah yaitu tadi akan berakhir menjadi macan kertas dan formalitas. Karena apa? Ya karena tersediakan, nggak ada pilihan lain. Kita nggak mau nyentang itu, salah. Yang penting dicentang aja. Bisa nggak bisa ya centang aja. Selesai perkara. Masalah nggak bisa nanti tinggal alasan. Oh kita butuh proses dan lain sebagainya. Akibatnya yaitu tadi lebih mengedepankan tampilan, citra dan lain sebagainya. Ini rumit, benar-benar rumit. Saya ingin membuka pembacaan ini agar kalian benar-benar tergerak untuk terus melakukan koreksi, terus melakukan pembacaan kritis. Karena kita guru sekali lagi harus independen dari kepentingan apapun itu. Kita guru, titik itu. Semoga ini mencerahkan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi silakan lakukan pembacaan dari video ini dan kembangkan, literaturkan. Kalian perlu untuk melakukan itu agar pembacaan dialektika terus terjadi dan terjalin di antara kita. Baik, saya Alfian Bahri undur diri sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.